benarkah mati syahid? Karena ada ya satu video ya, ya saya tidak cuplikan ya, nanti terkesan provokatif ya. Ada saya filenya, ya. Bahkan tokoh tersebut menyindir ya, bukan mati syahid menurut tokoh tersebut ya, melainkan mati sangit. Saya nggak tega kalau menampilkan videonya, walaupun tokoh tersebut punya nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Realson Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami ya. Semoga channel kami selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia tentunya ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ya atau bereaksi tentang arti, makna, ya, definisi tentang syahid gitu ya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan atau kata-kata syahid itu gampang disematkan pada masa kini ya, entah konteksnya perlawanan terhadap penjajah, ya, melawan hegemoni barat atau apapun bentuknya. Namun secara definitif ya, sedikit ya, bahwa mati syahid adalah orang yang berjuang di jalan Allah ya, sehingga balasannya surga. Bahkan tidak perlu disolatkan ya ketika mati syahid ya. Namun maknanya jangan disempitkan ya, jangan digampangkan. Orang yang bukan berjuang pada jalan Allah disebut mati syahid ya. Dan mati syahid itu banyak ya tentu ya. Ibu melahirkan ya, meninggal dunia atau sedang haji ya. Sudut pandangnya saya definitif berbeda-beda teman-teman ya. Namun di sini mati syahid yang saya fokuskan dalam konteks pergerakan ya. Pergerakan apa ya? Pergerakan Islam tentunya. Kenapa saya bahas pergerakan Islam teman-teman ya? Karena begini ya, ketika melakukan pergerakan, ketika melakukan suatu perlawanan ya, tentu ada pihak atau musuh di sana ya. Nah, di sini saya ambil contoh ya, agar kita ya, saya teman-teman sekalian, agar lebih paham ya, bahwa yang disematkan ya, sebutan mati syahid untuk orang tersebut itu tidak salah ya, atau tidak melebar kemana-mana ya. Saya tidak menafikan pihak-pihak lain ya, yang ingin menyematkan satu tokoh sebutannya syahid ya, atau mati berjuang dengan Allah ya. Saya tidak menafikan di situ, saya menghormati, namun sedikit ya saya membahas ya. Kenapa? Karena saya khawatir ya, ungkapan atau sebutan mati syahid itu mudah disematkan ya bagi suatu golongan pergerakan yang mungkin ya tidak mengarah ke sana tujuannya, tidak membela ke agama Islam ya, tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kok gampang disematkan dengan sebutan syahid. Jadi maknanya nanti melebar ya teman-teman ya. Mohon izin ya, tidak bermaksud menggurui ya, hanya sedikit membandingkan aja. Nah, di sini saya ingin membandingkan suatu tokoh yang mungkin teman-teman sekarang sudah paham ya, tokoh yang fenomenal, yakni Syekh Ahmad Yasin ya. Memang banyak ya, banyak. Sambil contoh kayak Hasan Albana ya, ada yang menyebut mati syahid. Oke lah kita ngebahas itu ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan Said Kub mati syahid. Ada yang mengatakan Sekar Maji Marjan Kertosiro pun ada yang mengatakan mati syahid. Ya, walaupun bagi pemerintah beliau pemberontak. Namun ada sebagian golongan ya yang menganggap beliau mati syahid karena cita-cita mulia ingin mendirikan negara Islam Indonesia ya hingga tahun dari tahun 49 hingga tahun 62 dieksekusi dan berlanjut ya estafet kepemimpinannya hingga oleh Pak Daud Borah ya dari Aceh ya hingga sekarang Pak Panji Gumilang ya teman-teman ya sudah saya bahas di sana ya. Namun saya tidak melebar ke sana, saya fokus kepada mati syahid ya nanti teman-teman bisa simpulkan ya mana yang pantas disebut mati syahid, mana yang bukan sehingga tidak rancu maknanya, artinya ya untuk tokoh pergerakan. Mana tokoh pergerakan yang pantas disebutkan mati syahid ya. Karena itu adalah mati yang mulia ya, mati membela kebenaran, mati di jalan Allah ya, mati untuk melakukan atau menegakkan kalimatilah ya. Nah, Syekh Ahmad Yasin ini merupakan tokoh ulama di balik aksi infifadah ya, intifadah teman-teman ya. Seperti yang teman sudah paham ya, bahwa infifadah ini adalah aksi perlawanan yang terjadi di Hamas ya, oleh Hamas ya. Dan Hamas ini adalah bentukan dari Syekh Ahmad Yasin pada masa lalu ya. Nah, Hamas inilah yang melakukan perlawanan terhadap Zionis ya, atau ada yang mengatakan teroris eh,
Israel ya. Di sini teman-teman ya, kalau kita baca karya dari Ahmed Izzuddin ya, Hamas Intifadah yang dilindas ya. Bagaimana seorang tokohnya Ahmad Yasin ya. Ini pun kategorinya sebagai ulama ya, ulama yang mati syahid ya. Selain tokoh-tokoh pergerakan Islam lainnya ya. Karena beberapa referensi yang saya baca memang sangat dibuktikan ketika beliau disematkan sebagai tokoh yang mati syahid ya. Karena membela Palestina ya dari penjajahan negara Zionis Israel ya, bahkan hingga saat ini. Dan Syekh Ahmad Yasin juga yang membentuk Hamas ya, yang melakukan perlawanan terhadap Israel. Sedangkan beliau tokoh yang luar biasa ya, banyak karya tulisnya, banyak ditulis oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa ya, bagaimana tokohnya fenomenal, walaupun mungkin dibenci sama pihak-pihak luar sana ya, pihak Amerika atau pihak Israel atau pihak Zionis ya. Namun bagi umat Islam, beliau salah satu tokoh yang pantas disebutkan sebagai yang mati syahid karena membela Islam atau berani melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, kenapa saya membahas dan membandingkan salah satu tokoh ya teman-teman ya? Mungkin banyak ya kalau kita bahas ya siapa tokoh-tokoh yang kategori mati syahid ya. Sudut pandang teman-teman mungkin berbeda ya. Namun sedikit saya urai aja sebagai komparasi. Jangan sampai begini loh. Kita gampang menyematkan kepada orang yang memang ya tidak layak disebut sebagai mati syahid. Ya, bukan kita merendahkan orang tersebut yang meninggal, bukan kita melecehkan, bukan. Namun ketika syahid itu disematkan, itu kan level tertinggi ya teman-teman ya, yang balasannya surga. Sehingga tokoh tersebut biasanya apabila disematkan kalimat syahid ya, benar-benar melakukan perjuangan demi umat Islam ya, untuk umat Islam, untuk pergerakan Islam yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah kan gitu ya. Karena yang tadi saya bilang ya, Karmaji Marjang Kartosuwiryo itu walaupun dari sudut pandang pemerintah sebagai pemberontak ya, ada juga yang menyematkan beliau sebagai asyahid SMK ya. Lalu ada juga Hasan Albana, ya, ada juga Said Qutb dan banyak tokoh-tokoh lain yang bagi kalangan sebagian kalangan ya mungkin dipandang sebagai pemberontak, namun sebagian kalangan dibuat sebagai sebutan mati syahid karena perjuangan terhadap umat Islam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sekarang ada yang gampang mengatakan ada yang meninggal tidak membela kepentingan Islam, tidak melakukan pergerakan, tiba-tiba ketika pemerintah melakukan suatu ya taruhlah kekerasannya hingga menyebabkan kematian, tokoh tersebut disematkan dengan sebutan syahid. Ini kan maknanya menjadi kabur ya. Sedangkan nanti di tingkat masyarakat bawah berarti kan orang tersebut ya sedang berjuang di jalan Allah ya. Nah, apa yang diperjuangkan gitu loh. Sedangkan pihak aparat menurut Pak Felix Xiao itu bisa melakukan tindakan anarkis namun terukur ya. Ada major di situ menurut beliau ya, Pak Felix Xiao. Tapi kalau kita gampang menyematkan ya, kenapa? Karena seakan-akan orang yang mati syahid itu bisa, yang penting ada yang menyematkan ya seorang ulama, sehingga kita harus menerima. Ya, di sini saya hanya membandingkan bahwa ada tokoh-tokoh besar ya, yang masa sih kita bandingkan dengan tokoh yang bukan pergerakan tapi gampang disematkan sebutan mati syahid. Ini kan menjadi blunder teman-teman ya. Tidak melakukan perlawanan terhadap penjajah, tidak melakukan perlawanan terhadap Israel, bahkan ya hanya sebagai maaf ya, sebagai pengawal atau sebagai sopir atau orang yang nggak punya pergerakan ya, yang tidak menguntungkan Islam secara pergerakan, tidak ada risiko di situ, namun disematkan sebutan syahid. Nah nanti kedepannya dengan mudahnya ya ketika orang meninggal oleh aparat negara dikategorikan syahid, berarti kan negara kan salah dong ya, aparat negara salah kalau dalam hal ini ya. Jangan pemerintah itu kan sudah ya ada di tingkat bawah ulama-ulama besar yang mengakui keberadaan negara Republik Indonesia. Sehingga ketika aparat yang melakukan tindakan kekerasan disalahkan dan dibenarkan yang ditembak oleh pemerintah sebagai mati syahid, ini kan nggak fair teman-temannya. Kalau mereka meninggal, aparatnya mungkin salah, ya ada hukumannya, ada aturannya. Namun apabila disembahkan mati syahid, berarti kan levelnya sama sama orang yang berjuang di jalan Allah yang melakukan pergerakan yang luar biasa gitu loh. Ya, teman-teman yang mau izin ya, tidak bermaksud merendahkan yang meninggal oleh aparat apapun ceritanya, apapun kasusnya. Namun di sini hati-hati ketika menyematkan kalimat syahid ya, agar nanti ya masyarakat tidak rancu. Ketika mati saja semangat kepada orang yang tidak melakukan kontribusi terhadap Islam, pergerakan terhadap Islam, dan pemerintah itu bisa disalahkan. Padahal dalam hal ini pemerintah bisa melakukan eksekusi, namun terukur. Nah, lalu kalau nanti aparat mungkin salah tembak atau
aparat melakukan tindak kekerasan, bagaimana sebutannya untuk orang yang meninggal? Ya biasa aja, yang pada umumnya orang meninggal nggak harus mereka mati syahid, ya. Jadi mati syahid jangan seakan dijadikan pembelaan bahwa kita, ya, orang yang mati itu terzolimi, ya, oleh pemerintah. Nah sekarang pergerakannya itu apa? Menguntungkan atau merugikan pemerintah? Mustahil ya pemerintah membabi buta menembak orang. Mustahil pemerintah memukul asal mukul tanpa terukur. Mustahil. Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Gitu loh. Lalu dengan kejadian-kejadian yang di luar sana ya, yang banyak tokoh pergerakan yang benar-benar punya organisasi ya seperti Syekh Ahmad Yasin dan banyak sekali di sini ya teman-teman ya, tidak saya sebutkan ya. Apakah mereka tertolak dalam suatu mati syahid? Kan enggak ya, memang udah sepatasnya. Karena dilakukan perlawanan terhadap bangsa Israel yang menjajah negara Palestina. Ini kan teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Saya tidak ya merendahkan yang meninggal oleh aparat negara, saya tidak merendahkan yang meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, namun ya sedikit khawatir ya makna syahid menjadi menyempit ya kepada sebagian tokoh atau golongan atau orang yang tidak melakukan pergerakan ya dengan tujuan kalimatillah atau menegakkan kalimat Allah atau menegakkan syariat Islam ya dengan konteks masa lalu yang banyak ceritanya dengan perjuangan yang luar biasa namun gampang disematkan dengan sebutan syahid. Nanti kalimat syahid akan lebih menyempit dan masyarakat atau umat Islam pada umumnya menjadi bingung ya segampang itukah syahid disematkan. Sedangkan mati syahid itu adalah nilai atau mati yang diinginkan oleh setiap umat Islam ya karena level tertinggi dan nggak semua orang sanggup seperti itu ya, perlu iman yang kuat di situ. Demikian teman-teman ya, apabila ada kata-kata saya nggak berkenan saya mohon maaf, tidak menyindir ya secara negatif orang yang meninggal, tidak ya, hanya meluruskan benarkah mati syahid, karena ada ya satu video ya, ya saya tidak cuplikan ya, nanti terkesan provokatif ya, ada saya filenya ya, bahkan tokoh tersebut menyindir ya bukan mati syahid menurut tokoh tersebut ya, melainkan mati sangit. Saya nggak tega kalau menampilkan videonya. Walaupun tokoh tersebut punya nama ya, tapi saya nggak tega biar tidak terkesan provokatif dan tidak biar gaduh ya teman-teman ya. Apabila paham ya alhamdulillah ya. Semoga ada koreksi yang positif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.